Bapak Ibu sekalian, jadi memang banyak pendapat tentang nisfu Sya'ban, terutama dalam soal amalan-amalan pada nisfu Sya'ban ya, yang terkait dengan hadis-hadis. Nah, ada dua pendapat. Yang pertama, bahwa hadis-hadis mengenai nisfu Sya'ban itu secara umum ya, itu status hadisnya adalah dhaif. Begitu, dhaif, lemah. Jadi tidak bisa digunakan untuk menjadi hujjah ya, yang kuat atau alasan kuat untuk melaksanakannya. Tapi sebagian ulama ada juga yang mensahihkannya ya, walaupun beberapa hadis. Ada hadis yang ya itu tidak kembali ya. Jadi dasar hadis ini dari mana begitu. Misalnya bahwa kalau sudah masuk nisfu Sya'ban itu kita setelah sholat maghrib ya, kemudian membaca surah Yasin berapa kali? 3 kali ya. Kemudian membaca apa lagi? Istighfar ya, syahadat. Pokoknya berzikir. Begitu. Nah, Bapak Ibu, membaca surah Yasin itu baik ya. Berzikir juga baik karena ada perintahnya. Bertasbih, berzikir baik. Membaca surah Yasin itu baik karena Yasin itu bagian dari surat Al-Quran ya. Bahkan Nabiullah SAW bersabda, la wadattu annaha fi qalbi min ummati, la wadattu annaha Yasin ya, fi qalbi min ummati. Aku ingin sebenarnya surah Yasin itu ada dalam setiap dadanya orang-orang Muslim, an ummati, kata Nabi. Jadi itu Nabi bersabda ya. Nah, hanya persoalan apakah harus 3 kali, 1 kali, berapa kali, nah itu tidak ada dalilnya dari hadis ya. Jadi ibu mau baca sekali bagus, 2 kali bagus, begitu ya. Atau tidak membaca surat Yasin tapi surat yang lain, boleh nggak? Boleh ya. Nah disitulah ya, bahwa di dalam amal ibadah, terutama yang terkait dengan yang sifatnya ibadah-ibadah tertentu ya, ini harus difahami terlebih dahulu dalil-dalilnya. Agar apa? Agar kita ini melaksanakan ibadah itu sesuai ya, dengan kaidah-kaidahnya, sesuai dengan tuntunannya, dan sesuai dengan dalil-dalilnya, Pak. Begitu ya. Nah, sekali lagi, jadi kalau baca surah Yasin boleh nggak, Pak? Boleh. Baca surah yang lain? Boleh. Pas saya mau 1 kali bacanya boleh, mau 2-3 kali boleh. Yang tidak boleh itu adalah menetapkan ya, menetapkan satu kaidah bahwa kalau tidak kali salah, kalau tidak kali tidak akan diterima amal ibadahnya, kalau tidak 3 kali ya, tidak khusyuk misalnya, atau tidak sesuai dengan nisfu Sya'ban. Nah itu yang tidak boleh Bapak Ibu, karena tidak ada dalil yang kuat menjelaskan bahwa harus 3 kali, harus yang kali. Bahkan tidak ada dalil yang mengatakan harus surah tertentu, surah Yasin ya. Sekarang kita saja kan tiap hari Yasin itu dibaca misalnya malam Jumat ya. Padahal hadis yang lebih sahih terkait dengan surat Yasin ya, untuk dibaca, didawamkan itu justru surat yang malam Jumat atau hari Jumat didawamkan itu adalah surat Al-Kahfi. Itu ada dalilnya ya. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi di malam atau di hari Jumat, maka dia akan diberikan cahaya ya kan oleh Allah. Ada dalilnya gitu. Nah kalau Yasin dalilnya adalah tadi, la wadattu annaha fi qalbi min ummati, itu kata Nabi. Aku ingin Yasin ini ada dalam setiap dadanya orang-orang Muslim. Lalu kenapa kalau misalnya ada orang meninggal harus baca Yasin? Karena mungkin begini dipahami, bahwa di dalam surat Yasin itu ya, itu hampir 50% isinya adalah terkait dengan hari akhirat. Jadi diingatkan. Nah yang diingatkan tentang hari akhirat itu siapa? Yang meninggal atau yang baca? Yang membacanya harusnya, iya kan? Karena kalau sudah meninggal sudah selesai. Nah yang diingatkan oleh surat Yasin itu siapa? Yang membaca. Bapak Ibu silahkan ya dibagi nanti. Surat Yasin ada berapa ayat? 83 ya, sampai yang turja'un itu ya. Nah,
sampai anyakul kun fayakun gitu ya, dan seterusnya. Itu 83. Nah, dalam 83 ibu bapak coba lihat tema-temanya, karena biasanya tematik ya. Misalnya Yasin 1 sampai 10 itu berisi apa? Tauhid. Surat 11 sampai sekian berisi apa? Ya, tentang sosial, tentang politik, tentang alam. Wah, Bu, Pak, Yasin itu komplit. Kuliner aja dibahas di surat Yasin loh. Iya. Terus sains, Bu, Pak ya, minyak bumi ya, itu dibahas di surat Yasin. Yang ungkapan akhdori naro ya, aku jadikan ya api dari tanaman yang hijau. Tanam hijau itu apa coba? Itu fosil kan? Ya, kata Pak ilmuwan itu fosil yang sudah jutaan tahun kan. Minyak bahan bakar itu, bensin itu kan dari 2 sumber, bisa dari fosil hewan, bisa fosil tumbuhan. Jadi ungkapan min akhdori naro itu sebetulnya mengacu kepada bagaimana Allah menciptakan bahan bakar gitu ya dari tumbuhan yang hijau. Tuh, itu sains, Bu, Pak. Nah, tapi hampir 50%, 40 sekian lah ya, dari surat Yasin itu berisi tentang hari akhirat. Ya, pembalasan, kemudian pahala, hari kiamat, bagaimana dibangkitkan dan seterusnya. Begitu. Nah, maka ada keyakinan kalau orang meninggal itu baca surah Yasin. Boleh nggak baca surah Yasinnya? Boleh. Baik nggak? Baik. Asal tidak ditetapkan bahwa harus surat Yasin. Surah yang lain boleh nggak? Kalau kita misalnya ya katakanlah membaca ayat, boleh. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kenapa sih orang-orang kalau meninggal itu baca surah Yasin, tahlilan surat Yasin? Ya karena tadi sebetulnya. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa surah Yasin itu bukan untuk orang yang meninggal, tapi untuk orang yang hidup justru dipelajari. Coba aja lihat ya, di surat Yasin ada yang hatinya dihidupkan ya. Kalau hati yang hidup itu orang yang hidup pasti. Ya, di surah Yasin itu. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi malam nisfu Sya'ban mau baca surat apapun boleh, karena tidak ada larangan. Ya. Nah, dari mana sih dalilnya? Misalnya kan tadi banyak yang doif hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban itu, tapi ada yang disahihkan. Ya, di antaranya misalnya ya hadis yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid. Pada bulan Sya'ban itu Zaid melihat Rasulullah itu sangat bersemangat beribadah ya, dan dia memperbanyak saum, Bapak Ibu. Lalu ditanya oleh Zaid itu, ya Rasulullah, aku tidak melihatmu, katanya ya, setelah Ramadan itu memperbanyak amal ibadah saum kecuali di bulan Sya'ban ini. Kenapa? Gitu kata sahabat itu. Ya. Nah, barulah Rasul menjawab. Ya, jadi sabda Nabi itu, dzalika syahrun yughfalun nas ya minhu baina rajabin wa ramadhana wa huwa sya'run wa huwa syahrun kan sya'run rambut, wa huwa syahrun ya turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, kata Nabi. Itu dalilnya. Ya. Jadi ketika Usamah bin Zaid itu tanya, kenapa ya Rasul engkau memperbanyak saum di bulan Sya'ban? Ya. Nah, maka Nabi menjawab tadi, wa dzalika syahrun yughfalun nas. Ya, itulah bulan, kata Nabi, di mana orang banyak melalaikannya. Ya. Baina, jadi minhu baina Rajabin wa Ramadan, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun yurfa'u fihi al-a'mal, yaitu bulan di mana diangkatnya amal, disampaikan oleh para malaikat ila rabbil alamin, kepada Rabb semesta alam. Fa uhibbu, dan aku ingin, kata Nabi, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, dan aku ingin amal-amalku itu terangkat ya baik di sisi Allah, makanya aku saum. Jelas Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun ada amal ibadah yang sejalan dengan dalilnya, dengan hadis Nabi
ya. Dan ini tetap juga ada sahabat yang menetapkan statusnya itu hasan, ya. Hadis ini hasan, tapi hasan itu sudah bisa menjadi dasar bagi amal ibadah kita. Ya, lebih tinggi ya dari dhaif. Dhaif kan lemah. Tidak ada salah satu sanad yang dikoreksi lah karena beberapa hal, itu di jarh wa ta'dil. Ada istilahnya ya di dalam ilmu hadis. Nah, tapi kalau status hadis tadi ya yang dirawikan oleh An-Nasa'i itu statusnya adalah hasan. Sudah mendekati ke sahih gitu ya. Nah, ini boleh jadikan dasar. Jadi yang diperbanyak pada bulan Sya'ban ini ibadah apa? Saum. Dan ini dikuatkan dengan hadis dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya, Aisyah radhiyallahu anha dia menyampaikan, fama ra'aitu, ya, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan, wa ma ra'aitu, ya, aktsaru siyaman minhu fi Sya'ban. Rawahu Muslim. Kata Aisyah, aku tidak melihat Rasulullah ya melaksanakan penuh ya bersemangat saum kecuali Ramadan. Dan aku tidak melihat juga Rasulullah lebih memperbanyak ibadah saum ya selain Ramadan itu di bulan Sya'ban. Tuh, jadi dua hadis ini kuat. Oleh karenanya yang perlu diperbanyak pada bulan Sya'ban ini adalah saum. Saum apa? Ya saum sunnah aja, Senin Kamis begitu ya. Ada pula memang yang menyampaikan para ulama bahwa malam ya nisfu Sya'ban itu hari haknya, nah hari Minggu ini ada yang saum. Misalnya ungkapannya saum sunnah aja. Tapi itu dalilnya lemah. Yang paling kuat itu adalah memperbanyak saum itu dalam pengertian saum-saum yang sunnah yang biasa kita kerjakan itu diperkuat. Jadi Senin Kamis itu. Kan kalau Senin Kamis berarti ada berapa hari kita saum? 8. Ya, itu baik itu. 8. Ya. Gitu. Kan di bulan-bulan biasa mah tidak ya. Bulan Rajab ini. Karena ini yang sering dilupakan orang. Jadi syahrun yughfalun nas. Inilah katanya kata Rasul bulan yang sering diabaikan. Orang sering lalai terhadap bulan ini, yaitu bulan Sya'ban. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat secara keseluruhan, sesungguhnya kita melihat bahwa ada 3 bulan yang disiapkan oleh Allah ya untuk menguatkan mental orang mukmin, untuk menguatkan spiritual orang mukmin, yaitu di bulan Rajab, kemudian Sya'ban, ya, kemudian Ramadan. Maka ada istilah dari kalangan ulama, Abu Bakar Al-Bakhi ya, dia mengatakan bahwa syahrun Rajab huwa syahruz zar'i. Bulan Rajab itu bulan menanam. Ya. Wa syahrul Sya'ban huwa syahru syaqi zar'i. Dia bulan untuk menyiram tanaman. Wa syahru Ramadan huwa syahru hisadiz zar'i. Dan bulan Ramadan adalah bulan memetik hasil, memanen hasil, begitu. Jadi untuk sampai pada bulan Ramadan yang sangat hebat itu Bapak Ibu ya, begitu, dalam kaitan dengan Al-Quran hadis Nabi itu disiapkan prosesnya. Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Begitu ya. Nah, jadi sekali lagi Rajab itu bulan menanam. Jadi pada akhirnya Bapak Ibu, kalau kita coba cermati keseluruhan dari hidup kita ini ya, itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk terus-menerus ya, melaksanakan amal-amal soleh. Jadi titik sambung manusia itu dari aspek hidup, masa yang dilalui dari sejak anak-anak ya, kemudian dewasa,
setelah itu berkeluarga, menikah, kemudian punya keturunan, anak, dibesarkan, dan seterusnya berputar sampai kita kemudian masuk pada usia lanjut, ya kan, dari kanak-kanak ya. Seperti kalau kita melihat anak-anak kita, Bu, Pak, itu kan tidak tidak sadar gitu ya, bahwa waktu itu berlalu sangat cepat. Asa karek kamari disekolahkeun budak teh gitu ya, Bu ya. Asa karek kamari gitu ya. Di mandian budak teh ya, kemudian dipakaikan pakaian, ayeuna geus SMA, ayeuna geus kuliah. Dan tidak terasa tahu-taunya, ya Allah, geuning minggu hareup teh menikah. Kan ibu bapak berbahagia ya, sudah bisa mengantarkan anak-anak kita masuk pada fase di mana dia akan mengambil alih tugas kita, bapak ibu. Ya, kan tugas kita itu dari mulai kalau ibu melahirkan, lalu mengurus merawat ya, ibu bapak mengurus merawat, menyekolahkan sampai usia dewasa, setelah kuliah, bekerja, berkeluarga, lalu dia menikah. Berarti pada saat dia menikah, dia akan mengambil alih ya peran kita seperti yang semula. Begitulah kehidupan, bergulir terus. Maka kurvanya itu lahir, berkeluarga, kemudian mati. Kurva hidup manusia itu begini. Nah, kalau diibaratkan waktu itu dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib. Subuh itu usia bayi, anak-anak, sampai terus menjelang zuhur usia dewasa, berkeluarga. Nah, usia asar sudah ya di atas kepala 5. Sebentar lagi maghrib. Sana cengsiunan Pak Bunya, tapi ya begitulah kan kurva hidup manusia. Nah, pada saat itulah ada transisi di mana anak-anak kita menikah, berarti anak-anak kita akan mengambil peran kita selanjutnya, sama membesarkan anak lagi dan seterusnya hidup. Allah pergilirkan waktunya, kan itu di Al-Qur'an ada. Maka dulunya kita hebat, kita gagah ya, tapi setelah usia terus berlangsung mulai berkurang kan, tenaganya berkurang, penglihatannya berkurang, begitu ya. Karena apa? Itulah ya sifat alamiah dan sifat ilmiah hidup manusia, segala sesuatu berkurang gitu. Walaupun ayeuna bade aya anti aging ya. Wah, operasi plastik segala macam, tapi tidak akan mungkin melawan usia gitu. Pasti itu ada masanya. Ya. Nah, Bapak Ibu, titik sambung dari usia itu apa? Dari anak-anak, dewasa, orang tua cuma satu. Titik sambungnya amal soleh. Yang akan dikenang, diingat, bahkan sampai kepada Allah itu cuma amal soleh. Harta tidak akan, kecuali harta itu digunakan untuk amal soleh. Ilmu tidak akan, kecuali ilmu itu digunakan untuk amal soleh. Itu semuanya Bapak Ibu, yang sampai pada Allah itu adalah amal-amal solehnya itu. Maka titik sambung dari kurva hidup kita dari mulai awal sampai meninggal itu cuma satu, amal soleh. Nah, oleh karenanya ya, bahwa di dalam Islam itu tidak ada hari yang buruk, tidak ada bulan yang buruk. Semua bulan dan hari itu baik ya. Itu di surat Al-Baqarah ya 189 seingat saya. Kemudian juga di surat At-Taubah tuh 36 tentang jumlah bulan ya, jumlah hari itu. Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan ya di sisi Allah dan ditetapkan di dalam kitabnya itu adalah 12 bulan. Ya, dalam kaitan bulan Hijriah terutama. Coba Bapak Ibu, kalau Hijriah bulan pertama apa? Hah? Muharram. Kedua Safar. Tiga Rabiul Awal. Terus Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Terus Rabiul Awal. Terus Rabiul Akhir. Terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulhijjah,
Zulqa'dah dulu, Zulqa'dah, Zulhijjah, baru Syawal. Syawal dulu ya, Ramadan. Maaf, setelah Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, balik lagi ke Muharram, tahun baru. Harus hafal, Pak Bu. Ya, kadang-kadang enak keping sabarahannya bulan Hijriah. Kayak nempo handphone heula dibuka. Nah, harus sudah hafal, Pak Bu ya. Diingat-ingat we gitu tah bulan-bulan itu. Nah, jadi bulan-bulan itu bulan-bulan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an ada, Bu. Ya. Dan ketika sahabat bertanya, Bu, ya, wa yas'alunaka 'anil ahillah qul ya hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ketika para sahabat, ya Rasulullah, bulan-bulan itu menandakan apa? Ini ada bulan sabit, apa maksudnya? Nah, Al-Quran memberikan petunjuk ya para nabi. Wahai Rasul, wahai Muhammad, jawab bahwa itulah waktu-waktu ibadah ya, dan bulan haji ya, Zulqa'dah, Zulhijjah itu kan ya. Jadi penetapan bulan hari itu sesungguhnya adalah memberikan ya, informasi tentang ibadah. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, titik sambung manusia itu dalam kurva hidupnya dari mulai dia lahir ya, masa kanak-kanak, lalu masa remaja sampai dewasa, dan mulai dewasa dia tercatat amal soleh, amal keburukannya karena balig, itu sampai orang itu meninggal, itu titik sambungnya nggak ada lagi amal soleh. Yang diceritakan orang itu pasti itu kan, ibu, aduh innalillahi, ibu ate tos ngantunkeun wafat, innalillahi iraha kamari mangkaningnya ibu, alhamdulillah orang teh sok dibantosan ku si ibu A tuh. Jadi yang disampaikan apa? Amal solehnya. Sekaligus kalau ada yang buruk juga amal buruknya pasti. Kan gitu. Ya. Makanya yang dimaksud dengan diberikan umur panjang itu bukan bertambah usia. Usia itu sudah Allah tetapkan ya. Berapa, itu sudah ada waktu-waktunya, cara meninggalnya, kan gitu. Itu sudah ada. Nah, ini maksud dengan panjang usia, panjang umur itu apa? Dikenang ya, amal ibadahnya oleh orang. Itu kan terus panjang, Pak, nggak pernah hilang. Begitu ya. Itu amal. Sekali lagi amal ibadah. Nah, makanya kesimpulan kita adalah bahwa tidak ada sebetulnya tanggal bulan yang buruk dalam Islam, semuanya baik. Jadi ya, kalau melihat bulan Sya'ban itu pada konteks hadis-hadis tersebut memang ada penguatan untuk beramal soleh. Tapi sesungguhnya amal soleh itu ada pada setiap waktu ya, begitu. Jadi jangan sampai terpikir pas bulan Sya'ban, wah tahajudna rajin, puasana rajin, baca Quran rajin gitu. Bulan-bulan yang lain tidak. Nah, tidak begitu. Tetap ya, semua bulan itu baik. Begitu. Hanya di bulan Sya'ban memang ya ada semacam penguatan. Karena apa? Ini kan mempersiapkan diri kita untuk masuk pada bulan suci Ramadan. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Makanya tadi ungkapan para ulama bahwa bulan Rajab itu bulan menanam, syahrul zar'in. Ya, kemudian bulan Sya'ban itu saqi zar'in. Ya, saqi zar'in itu menyiram. Sakoyaski ya, air artinya ya, menyirami. Makanya Bapak Ibu kalau sholat istisqa itu kan sholat minta hujan ya, karena sako itu artinya menyiram. Nah, kalau habis makan juga gitu ya, at'amana wasaqona ya kan, alhamdulillahilladzi at'amana wasaqona. Itu artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan dan air. Karena kalau kita makan buah juga ada airnya, ya kan? Makan apapun pasti ada unsur air gitu. Itu hebatnya ya, doa-doa itu. Nah, jadi syahru saqi zar'i, bulan menyiram
supaya tumbuh. Nah, hati kita itu dicek di bulan Sya'ban mah itu rada sering baca Quran terus ya. Salat malam boleh. Salat ada batas rakaatnya tidak? Silahkan. Ya. Nah, hanya kalau sholat pada nisfu Sya'ban ada sholat berjamaah, nah itu yang memang dalilnya tidak ada ya. Sebetulnya mau di rumah mau di masjid silahkan aja. Yang penting pada malam itu kita lebih kuat lah beribadah ya. Itu. Dan sebetulnya di malam-malam lain pun sama begitu ya. Begitu. Nah, jadi demikian Bapak Ibu. Ya, terus sampai meninggal itu yang mesti kita kuat titik sambungnya itu adalah amal soleh, tidak lagi. Sebabnya di Al-Quran ungkapannya illal ladzina amanu wa amilus solihat, paket iman itu harus dibuktikan dengan amal, dengan aksi nyata. Amal ya gagasan, ide, berbuat, terus aja begitu. Amal ya. Karena itulah yang akan terus menghidupkan diri kita. Kenapa ada perintah dakwah? Kenapa ada perintah tausiah? Kenapa ada perintah A, B, C dalam ibadah ini? Ya itu karena untuk senantiasa amal itu bersambung, tidak boleh putus. Kan faidza faragta sob ya. Kalau sudah selesai dari satu urusan, satu amal soleh, pindah ke urusan yang lain, yang itu amal soleh juga gitu. Faidza faragta sob. Jadi kualitas mukmin itu terjaga memang Bapak Ibu ya, kalau kita sejalan dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi. Terus saja, tidak ada satu waktu pun ya yang mengarahkan kita untuk menjadi mundur ya, atau kurang begitu, seterusnya. Sehingga ada ungkapan ya dari hadis Nabi itu, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia beruntung ya, begitu. Jadi man kana yaumuhu ya khairun min amsihi, andai kata hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia rabihun, orang yang beruntung yang baik ya. Tapi kalau misalnya man kana yaumuhu ya itu syarrun min amsihi, lebih buruk dari hari kemarin, maka dia rugi ya. Atau sama saja mithlu amsihi, man kana yaumuhu mithlu amsihi, kalau hari ini sama dengan hari kemarin berarti ya masih biasa-biasa saja gitu ya. Jadi harus lebih baik. Nah, makanya Bapak Ibu tidak ada lagi pemahaman kita ya dalam hal terkait dengan ibadah-ibadah di bulan-bulan tertentu itu ya, bahwa Sya'ban ada beberapa hadis ya yang dijadikan sebagai dasar untuk berbuat kesalehan, meningkatkan gitu ya. Tapi sesungguhnya bukan hanya bulan Sya'ban, tapi juga di bulan-bulan yang lain pun harus tetap seperti itu ya, bulan itu. Nah, jadi kalau Aisyah tadi menjelaskan bahwa fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya istakmala siyama syahri illa Ramadan. Tidak, aku tidak melihat Rasul menyempurnakan saum itu kecuali bulan Ramadan ya. Wa ma ra'aitu aktsara ya siyaman minhu fi Sya'ban, dan aku juga tidak melihat bulan yang lain nih untuk menguatkan ibadah saum itu Rasul itu di bulan Sya'ban gitu. Jadi Bapak Ibu masih ada kesempatan. Sekarang Minggu, besok Senin, besok boleh puasa, Kamis, ada 2 hari lagi itu ya, sampai nanti kita masuk pada bulan masih ada ya, karena Ramadan itu di tanggal berapa? 10 atau 11 ya Ramadan itu ya. Jadi masih ada waktu 2 mingguan lagi. Jadi bisa 4 kali lagi saum tuh, saum sunnah di bulan Sya'ban, dalam rangka tadi untuk menguatkan pribadi kita. Dan yakin Bapak Ibu bahwa saum itu pasti memberikan dampak yang positif bagi akal kita, bagi tubuh kita, bagi jiwa kita ya. Saum itu luar biasa. Dan saum itu salah satu ibadah yang paling tua, Pak ya, selain sholat. Karena di zaman para nabi sebelumnya pun mereka saum ya. Sampai ada istilah Nabi Adam saum ya, Nabi Adam saum, nabi-nabi yang lain pun saum, ada Nabi Daud, Nabi ya Sulaiman, Nabi Muhammad, semuanya ada saumnya. Nabi Musa juga begitu. Jadi saum itu ibadah yang paling tua. Bahkan tidak hanya pada kaum muslimin, tapi juga di agama-agama yang lain ya, itu ada kan fase atau masa di mana ada saum di situ, entah di hari keberapa, entah di bulan apa, itu ada ya.
saum itu. Jadi ibadah yang paling tua hanya untuk Islam. Nah, ini yang disyariatkan. Yang Ramadan itulah ya, kutiba alaikumusiyam, ditetapkan ya untuk masuk pada bulan Ramadan. Makanya Bapak Ibu, Rajab ini, Sya'ban ini adalah proses kita untuk mulai menguatkan. Jadi lamun mobil mah Pak Bu, mesin gitunya dipanaskan heula. Siga mesin diesel. Nah, diesel kan makin lama makin kuat gitu. Jadi tapi perlu dipanaskan dulu. Ya. Dan ini juga sejalan dengan temuan-temuan bidang ilmiah Bapak Ibu, bahwa perubahan mental, psikologi kita katanya itu tidak mungkin dalam 1 hari 2 hari berubah jadi baik, gitu ya. Tapi perlu masa yang tetap. Makanya saum 30 hari itu menguatkan ya sifat-sifat kedermawanan, sifat-sifat kepedulian, itu 30 hari itu. Atau 29 ya dalam ibadah Ramadan. Nah, sebelumnya dipanaskan dulu nih, dinyalakan dulu semangat-semangat untuk sampai ke Ramadan, itu bulan Sya'ban ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekali lagi hadirin sekalian, terkait dengan Sya'ban ini kita juga harus benar-benar melihat, mempelajari, memahami ya kaitan tuntunan ibadahnya. Ya, mana yang dalil-dalilnya ini bisa kita gunakan sebagai dasar untuk melaksanakan ibadah di bulan Sya'ban. Mana yang sekiranya ini tidak begitu jelas ya, begitu. Tapi kaitan dengan amal ibadahnya ya bisa saja dilaksanakan, karena amal ibadah itu kapanpun bisa ya. Seperti baca Quran. Ada yang menyebut bulan Sya'ban ini bulan Syahrul Qara. Ramadan juga bulan Quran kan, Syahrul Quran. Tapi di hari-hari yang lain, di bulan-bulan lain tetap saja harus baca. Gitu. Bahkan Rasulullah itu pesannya begini ya, Iqra'ul Qur'ana fi syahrin. Kalau kamu sanggup, bacalah Quran itu 1 bulan, khatamkan. Gitu. Datang sahabat, ya Rasulullah, inni ajidu quwwatan, aku bisa kurang dari 1 bulan sudah khatam Quran. Faqra'hu fi sab'in, kata Rasul, faqra'hu fi sab'in. Kalau begitu, khatamkan olehmu 1 minggu. Wala tazid ala dzalik, dan jangan kurang dari 1 minggu. Terlalu cepat ya. Tapi para sahabat mah Pak Bu, 3 hari ada yang khatam, 2 hari yang khatam, ya karena mereka hafal gitu ya. Jadi meureun lamun urang ayeuna hafal mah Bu, ibu tiasa bari sasapu gitu nya, baca Quran. Ya, boleh gitu kan. Bari nyisik bawang gitu, ada ayat yang dibaca. Bahkan kalau nyisik bawang itu Bu ya, nyisik makanan itu, kalau misalnya kita baca basmalah di awal, diniatkan betul, itu si bahan-bahan makanan yang kita potong itu tahu loh siapa yang memotongnya. Itu pernah ada penelitian Bapak Ibu ya. Gitu. Di Pakistan itu ada seorang ilmuwan, jadi dia kan ungkapan bahwa al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum ya. Semua benda, semua apapun yang ada dalam bumi ini akan jadi saksi buat kita kan, orang beriman. Nah, cek betul nggak kalau bahwa makanan yang kita potong-potong itu tahu siapa yang memotongnya? Itu pernah dites ya. Jadi wortel itu dipotong-potong kecil ya. Ada 5 orang koki gitu menempel-nempel, terus disimpan di nampan ya. Nah, semuanya disuruh keluar dulu. Lalu dipilihlah sama orang itu 1 nampan tertentu disimpan, disambungkan ke komputer untuk melihat bahwa kalau misalnya dia tahu yang memotongnya, bergerak nggak si ampernya itu ya. Nah, sekarang udah canggih Bapak Bu. Jadi teliti, dipanggil koki yang pertama si A, terus diraba ya wortelnya, nggak bergerak. Yang kedua nggak bergerak. Pas yang ketiga diraba itu bergerak. Berarti si wortel ini tahu persis siapa yang memotongnya. Makanya kenapa segala urusan itu harus dimulai dengan basmalah, agar ada nama Allah di situ. Ya Bu ya. Jadi amal soleh kan Pak. Itu. Pas mau mulai motong-motong wortel itu bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Kan nyembelih hewan aja yang zatnya halal, ayam itu halal zatnya. Kalau babi kan haram.
Tapi zatnya halal bisa jadi haram loh Bu, Pak. Kaifiatnya, yang penting bagaimana caranya. Memotongnya maka nggak baca basmalah jadi haram. Padahal zatnya halal, tapi bisa jadi haram. Makanya yang menyebabkan sesuatu itu haram itu lebih pada aspek kaifiatnya. Itu loh. Jadi min ghairi zatihi, selain dari zatnya itu yang paling, yang mengolahnya, memasukkan zatnya halal thayyib, itu jadi ukuran nantinya. Nah di situ ya. Nah makanya amal itu yang paling penting, itu setiap saat itu terus aja untuk menguatkan dengan amal-amal soleh ya. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk kaitan dengan Sya'ban ini, kalau tadi dasarnya adalah bahwa dalam hadis-hadis yang bisa dijadikan dasar oleh kita, oh ternyata yang ditunjukkan Rasulullah itu banyak melaksanakan saum, ya berarti itu yang kita laksanakan. Adapun membaca Quran, silahkan sebanyak mungkin, kapanpun, dimanapun ya. Tidak perlu terkait dengan khusus Ramadan saja baca misalnya Sa'ban baca Quran, tapi enggak. Ya Sa'ban perbanyak, bulan yang pun perbanyak sama. Salat juga begitu, amal-amal saleh yang lain juga begitu. Begitu ya. Karena tadi dasarnya adalah tidak ada bulan dan tanggal yang tidak baik dalam Islam. Semuanya adalah wa mawaqitul linnasi wal hajj. Itu semua waktu-waktu untuk melakukan ibadah. Gitu ya. Bagi manusia. Terutama ya sholat 5 waktu itu ya, begitu. Sholat 5 waktu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, mangga. Kita masih ada waktu 10 menit lagi sampai jam 10. Mohon maaf saya tidak lama karena ada jadwal yang harus didatangkan lagi ya. Baik. Mangga. Ya, syukran Ustaz. Paling Ibu 2 penanya saja ya, 1 akhwat, 1 ikhwan. Ya, ikhwan dulu Bapak atau akhwat dulu ini? Dari akhwat ada? Dari Ibu? Ya monggo Pak Dwi dulu. Ya silakan Pak Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz, ceramahnya cukup bagus, sejuk. Terima kasih Pak. Dan yang perlu kami saya tanyakan adalah berkenaan dengan Sya'ban, nifsu Sya'ban seperti ini. Memang banyak ulama-ulama yang berbeda pendapat. Saya mendengarkan ceramahnya Buya Yahya, yang notabene beliau adalah tokoh Nahdliyin ya. Tapi hampir sama dengan siapa-siapa Ustadz tuh ya. Sama, artinya apa? Tidak ada amalan khusus ya. Kemudian pertanyaan kami, kenapa para ustadz-ustadz ajeng-ajengan yang sudah tahu persis bahwa itu dhaif masih melaksanakan amalan itu ya. Contoh misalnya bacaan Yasin 3 kali habis sholat maghrib itu ya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan Kementerian Agama yang memberikan himbauan untuk pengeras suara supaya tidak keluar. Itu ya. Memang dampaknya, maaf tadi malam sama. Saya ikut sholat Isya di masjid besar kecamatan. Di sebelahnya sedang menghitung KPPS suara itu. Karena saking kerasnya itu, karena mepet pisan itu antara kantor itu, sehingga dihentikan dia Pak. Berhentikan sambil nunggu sholat kegiatan Yasin itu selesai. Pertanyaan kami, mohon saran barangkali kalau nanti ada kegiatan-kegiatan Pusda ini dengan Kementerian Agama, mohon disosialisasikan himbauan dari Kementerian Agama sehingga suara itu tidak keluar hanya untuk azan saja itu. Kalau tadi malam ya asinan sampai mengganggu dengan kegiatan yang lain. Ini saran kami. Yang kedua, mohon kalau ada pertemuan-pertemuan dengan Kementerian Agama, mohon himbauan tadi disosialisasikan ke masjid-masjid. Demikian, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita tanggapi aja ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Ya betul. Jadi Bapak sekalian, ini yang memang harus kita coba pahami ya. Memang Pak, proses untuk bisa menetapkan ya mana ini yang sifatnya wajib, mana ini yang sunnah, mana yang tidak terkait sama sekali misalkan dengan urusan-urusan ibadah wajib atau sunnah ya. Jadi mubah, silahkan saja kalau mau, kalau ya boleh saja kalau dilakukan. Nah
Yang terpenting kan tidak ada tadi meniatkan atau menetapkan bahwa kalau tidak begini maka, nah itu yang tidak boleh ya. Karena semua orang pasti ibadah itu harus berdasar pada dalil. Ya, ada contoh dari Nabi, ada hadis tadi ya. Nah, masalahnya Pak, Bu, ajaran agama ini, jadi ada istilah dua pemahaman agama ya. Satu, agama sebagai doktrin. Yang kedua, agama sebagai peradaban. Kalau agama sebagai doktrin, Islam sebagai doktrin, itu kaitan dengan tadi Pak, dasar-dasar Quran hadis yang sudah ditetapkan, bahwa akidah itu seperti ini, bahwa iman itu seperti ini, gitu ya, bahwa ibadah-ibadah mahdoh itu ini. Nah, tapi kalau Islam sebagai peradaban, di situ muncul tradisi, di situ akan muncul budaya, akan lahir, gitu, mau tidak mau, ya, karena budaya itu produk pikiran kita, produk amaliyah kita, begitu. Contoh Pak, misalnya dalam pernikahan ada siraman. Kan pada dasarnya siraman itu untuk memberikan pengetahuan kepada mempelai agar dia tahu cara mandi wajib. Iya kan? Karena kalau sudah berhubungan itu harus mandi wajib, kalau sudah junub itu. Nah, tapi kan sekarang jadi budaya masalahnya ya. Apalagi kalau misalkan siraman itu kemudian juga waktu tempatnya tertonton oleh laki-laki yang lain, itu sebetulnya nggak boleh. Khususkan saja ibu-ibu perempuan gitu kalau mau siraman itu, ya. Nah ini jadi antara budaya dan jadi Islam sebagai peradaban budaya itu agak sulit memang dengan Islam sebagai doktrin akidah. Nah kita harus bisa begitu Bapak Ibu memilah, ya, mana yang masuk budaya, mana yang masuk ini wilayah akidah. Samalah semua amal ibadah itu ada dua, ya. Acuannya, kategorinya, apakah ini bersifat akidah atau ini ijtihad, ya. Sampai kemarin juga masalah pemilu itu ada mengatakan itu ijtihad politik ya. Tidak masuk pada wilayah akidah. Jadi milih itu yang, tapi kan harus benar misalkan gitu ya. Cara-cara kita menginginkan meminta pada Allah seorang pemimpin seperti itu ada, tapi itu boleh ijtihad. Ya kalau misalnya benar 2 pahala katanya, kalau salah 1 pahala gitu. Memang sih ya ijtihad itu seperti itu. Jadi ramai sekali lah itu, terlepas dari bagaimana ya sikap-sikap masing-masing kita umat Islam. Yang penting umat Islam harus tetap bersatu begitu ya, harus paham. Nah, jadi kalau sudah budaya itu Pak agak susah. Makanya budaya itu Bapak Ibu ada yang diluruskan, ada yang harus dirubah, ada yang harus diluruskan, ada yang harus dihentikan, ada yang dilestarikan. Budaya mah 3 aja Pak Bu. Mana yang harus dilestarikan? Yang sejalan dengan Islam. Misal kalau Ramadan itu menjelang Idul Fitri misalnya ada tradisi saling bertukar makanan ya. Kalau saya di kampung dulu begitu Pak. Ya, 3 hari sebelum Lebaran tuh ayah rantang gitunya, Assalamualaikum. Nah, kan dipindahin, kita ngasih ke yang lain begitu ya. Itu baik nggak sih? Baik, budaya itu baik ya. Tapi kan tidak ada dalil bahwa 3 hari menjelang Lebaran harus banyak harus saling bertukar gitu ya. Tidak. Yang ada adalah tetap saja bersedekah, berinfak, kebaikan. Tapi itu baik, itu budaya. Maka dilestarikan tidak masalah. Sepanjang tidak meyakini bahwa wah lamun teu kieu teu sah saumna, tak yang boleh. Ada misalnya sebelum Ramadan mendatangi berziarah kuburan ya. Boleh nggak sih ziarah? Boleh. Ya kan? Tapi kalau menetapkan bahwa tanpa ziarah terlebih dahulu maka ibadah Ramadannya kurang afdol, tidak sah, itu yang tidak ada dalil. Ya. Mau datang ke kuburan silahkan, mau enggak juga nggak apa-apa, tidak kaitan dengan dalil-dalil harus gitu. Itu hanya kebaikan masing-masing aja kalau diniatkannya benar, ya. Orang tua dan ziarah kubur itu kan tidak mesti harus Ramadan kan. Kapanpun Bapak bisa datangin orang tua ya yang sudah meninggal, doakan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afiyah, sudah begitu. Dan tidak ada istilah meminta sesuatu kepada yang sudah meninggal, itu aja supaya tidak syirik begitu. Nah itu Pak.
Ya, jadi budaya dengan itu harus. Nah, makanya sekarang nih tradisi kalau Sya'ban itu ada malam nisfu Sya'ban, menghidupkan malam itu boleh, tapi tidak menetapkan bahwa kalau tidak seperti itu kemudian yang lain dianggap salah atau kurang. Nah, itu nggak boleh karena dalil tadi masalahnya gitu. Dan menjadi tidak adil, Pak. Kasihan orang-orang yang sedang bekerja pada malam hari, kan dia tidak bisa ke masjid gitu ya, tapi dia sedang mencari nafkah. Mencari nafkah ibadah bukan? Ibadah ya. Mencari nafkah itu ibadah. Jadi ada Bapak Ibu satu ibadah ya yang jadi gini, ada satu amalan katanya yang tidak bisa ya, ada dosa, maaf, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan puasa, bahkan ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan naik haji. Terus sahabat tanya, Rasulullah, oleh apa dosa itu diampuni? Kamu bekerja dengan tanganmu untuk mencari nafkah yang halal. Bayangkan, bekerja itu ibadah. Anak-anak kita, Bu, ibadahnya apa yang paling dominan, yang paling kuat? Belajar. Sampaikan saya ke anak, ibadah kamu tuh, nak, itu belajar yang benar, cari ilmu. Selesai. Gitu ya. Jadi begitu memahaminya ya kalau kita. Nah, oleh karena itu tidak ada pada waktu tertentu tadi, kecuali dalam kaitan dalilnya yang khusus begitu. Kayak surat Yasin lah. Rasul tidak menetapkan bahwa Yasin itu harus malam Jumat. Dia hanya mengatakan bahwa la wadattu annaha biqalbi min ummati. Aku ingin agar Yasin ini ada pada seorang muslim, dipahami, dihayati, diamalkan begitu. Ya, dibaca, dipelajari itu. Tapi tidak ada kaitan harus hari Jumat. Nah, persoalan Jumat, hari Jumat, itulah tradisinya gitu ya. Makanya kita luruskan yang salah, Bu, budaya itu, Pak ya. Itu luruskan. Ya, tapi yang menyimpang, yang bertentangan dengan akidah itu berarti hentikan. Dan yang baik, sepanjang itu masih sejalan dengan ajaran agama, dengan ajaran Islam, maka lestarikan bisa. Begitu ya. Nah, kaitan tadi kalau aturan-aturan sound system segala macam, Pak, memang begini. Kalau saya, Bapak Ibu, secara pribadi ya, sebelum ada ketetapan atau kebijakan pemerintah semacam itu, saya dari awal sebetulnya memang kalau yang kaitan syiar, kan kita tuh perlu syiar ya. Islam tuh ada syiar. Orang menjadi tahu, menjadi paham gitu ya. Kayak tabligh akbar kan suara ya, syiar itu ya. Tapi untuk yang sifatnya sehari-hari, apalagi dalam satu lingkungan gitu ya, ya kaidah-kaidah sosialnya harus juga dijalani. Misalnya ada pengajian ya, ada ngaji bersama misalkan. Nah, asar menjelang sore, kan ada yang pakai speaker keras, ada yang cuma di dalam saja. Nah, memang kalau lingkungannya pada sosial, ya mungkin bukan hanya orang non muslim saja, mungkin ada orang muslim yang sedang sakit gitu ya, atau ada anak kecil yang sedang tidur bayi, kemudian khawatirnya gitu ya, gitu. Nah, dan kalaupun misalkan tidak dengan speaker, apakah itu mengurangi nilai ibadah? Tidak, gitu ya. Maka ada Bapak Ibu waktu-waktu yang sekiranya menurut saya pribadi itu perlu dijaga, itu ya, agar bagaimana tidak mengganggu. Kan ibadah itu nggak boleh mengganggu orang lain. Dua, Bapak Ibu, syarat dari ibadah itu ya, yang benar itu, satu, tidak menyebabkan bahaya ya. Yang kedua, tidak mengganggu orang lain ya. Umar bin Khattab itu, Pak Bu, ketika dia mau tawaf dipanggil sama Rasul, ya Umar, ta'al, kesini engkau. Apa ya Rasulullah? Engkau mau tawaf? Ya. Jangan sampai tawafmu ya mengganggu atau membahayakan orang lain. Kenapa? Karena Rasulullah tahu fisik Umar itu ya tinggi besar. Jangan sampai kamu pas tawaf itu kemudian ya, sampai, kan pada kenyataannya ke tawaf orang kan wah kadang-kadangnya, tapi kan ya harus tahu etikanya, paham. Nah itu, jadi nggak boleh membahayakan gitu ya. Kenapa ada tayamum, kenapa ada rukhsah gitu, itu dalam kaitan juga ibadah jangan sampai merusak ya, bahkan menikan tubuh kita gitu. Jadi ada itu dasar-dasarnya, Pak. Nah, kalau sekiranya model tadi ya, misalkan pengajian tertentu ya, apa harian gitu ya, ya menurut saya tidak harus dikeluarkan juga nggak apa-apa kan, di dalam masjid saja suara itu muncul. Kayak di Pusdai, Bapak Ibu, di Pusdai itu banyak acara
gitu ya. Kenapa sekarang hanya di dalam masjid? Karena di situ ada lagi manasik, di sebelah ada yang lagi tahsin. Apalagi pada bulan-bulan tertentu, Bapak Ibu ya. Nah, misal kalau minggu misalnya ada yang pernikahan di situ ya. Ya saling menghormati saja. Yang itu hentikan kalau sudah azan, nggak boleh ada musik. Gitu. Yang di sini masjid di dalam saja, karena di sana lagi ada manasik, misalnya, supaya tidak saling mengganggu. Konteksnya itu aja sih Pak sebetulnya ya. Ya lebih jauhnya lagi mungkin pemerintah itu perlu menyampaikan saja ya, dan umat Islam harus paham. Jadi bukan berarti tidak boleh syiar dan bukan berarti menghalangi, cuma mengatur saja begitu. Ada sih saatnya dimana kita harus ada syiar, dan itu disampaikan dengan pengeras suara, dengan sound system begitu waktunya ya. Tapi ada masa-masanya ini cukup hanya di lingkungan di dalam begitu. Menurut saya begitu Pak ya, itu. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf sudah jam 10 karena saya ada janji lagi dan agak jauh dari Pusdai, jadi mohon izin hanya sampai di sini saja pertemuan kita. Insyaallah nanti kita sambung pada kesempatan yang lain ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan jadi pengingat buat kita semua. Saya memohon maaf bila ada kekurangan, ada kehilafan di dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.